Lukas 5 ayat 1 hingga 11. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengurumuni dia, hendak mendengar firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom sahabat Borneo Apostolic Channel. Kembali lagi kita kepada channel ini. Oke, sebentar tadi kita sudah mendengar pembacaan Injil untuk minggu ini. Lukas 5 ayat 1 hingga 11. Kamu tidak tertanya-tanya apa sebenarnya message yang ingin Yesus sampaikan kepada kita? Oke, kalau kita renung balik, kita renung dan kita lihat balik, perenggan demi perenggan, sebenar-benarnya ada beberapa message yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui cerita ataupun Injil yang kita dengar sebentar tadi. Oke, firstly apa? Yang pertama, message yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita adalah bahwa untuk mendengar suara Dia, kita harus pertama-tama mengasingkan diri daripada keadaan sekeliling kita. Contohnya macam retreat, kita harus berada dalam keadaan yang sunyi, bersendirian. Sebab dalam keadaan yang sunyi, keadaan yang diam, baru kita dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Kenapa? Sebab dari sanalah suara Yesus akan mulai kedengaran. Sebab masa itu hanya kita dan Tuhan saja. Sebab kalau kita perasan balik, bila kita berada di tempat kerja, berada di keadaan sekarang sekeliling kita lah, otak kita akan selalu serabut dengan masalah, dengan bunyi yang bising, keadaan yang sibuk. Dan itu juga menyebabkan salah satu sebabkan kenapa kita jarang dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Apabila setiap kali kalau kita berdoa, kita tidak dapat dengar atau tidak dapat petunjuk. Itulah sebab kenapa Yesus bagi tahu kita bahwa untuk mendengar, kita harus mengasingkan diri. Sama seperti dalam Injil, perenggan pertama yang kita dengar tadi. Apa dia? Dia bagi tahu di sini, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya untuk menolak perahu itu sedikit jauh dari pantai, karena dia ingin mengajar. Tapi, untuk kita dapat mendengar suara Tuhan, tidak cukup ya kalau kita hanya mengasingkan diri, kalau kita hanya pergi retreat begitu. Kenapa? Sebab
Ini benda yang paling penting yang kita harus titik beratkan, yaitu hubungan dengan Tuhan. Kenapa saya bilang hubungan dengan Tuhan? Begini, kalau kita tidak hubungan yang dalam dengan Tuhan, macam mana asing pun diri kita dengan orang sekeliling, macam mana jauh pun kita pergi retreat, kita tidak akan dapat dengar suara Tuhan dengan jelas, sebab kita tidak ada tuh connection. Kita tidak ada tuh connection yang deep. Kita tidak ada connection yang deep dengan Tuhan. Macam mana Tuhan mau bercakap dengan kita? I mean like, yes, Tuhan hari-hari bercakap dengan kita. Tapi macam mana kita mau feel bila kita tidak tuh relationship? Ini masuk kepada poin saya yang kedua lah, yaitu bina hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bina hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kenapa? Sebab the moment kalau kita ada hubungan yang dalam dengan Tuhan, automatically kita akan dapat bersatu dengannya. Kita akan dapat bersatu dengan Tuhan dan yes, of course, kita akan dapat dengar jelas suara Tuhan. I mean like, kita bukan dengar yang Tuhan bercakap directly, no. Tapi sometimes Tuhan bercakap dengan kita melalui keadaan sekeliling, melalui kata hati kita, melalui orang-orang di sekeliling, dan yang paling penting melalui Alkitab. Dan sebenarnya apa kepentingan kalau kita mempunyai hubungan yang dalam, hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita boleh dengar suara Tuhan dengan jelas? Tidak lain dan tidak bukan, hal ini karena Tuhan sendiri mahu memenuhi kekosongan yang ada dalam diri kita. Senang cerita, Tuhan mau fulfill semua kekosongan yang ada dalam diri kita. Dan Tuhan tahu kita crave for fulfillment. Hidup kita sangat-sangat memerlukan kepenuhan. Tuhan tahu itu. Itulah kenapa Tuhan mau betul. Tuhan mau betul kita ada hubungan yang dalam dengan Dia. Dan bila kita ada hubungan yang dalam dengan Dia, kita boleh dengar suara Dia dengan jelas. Kita boleh dengar suara Dia dengan jelas. Dan dari sanalah kita dapat mulai merasakan kepenuhan-kepenuhan yang Tuhan isi di dalam hati kita yang kosong. Tapi sahabat Borneo Apostolik, saya faham dan saya sadar kita selalu rasa risau. Betul kan tidak? Kita risau, kita takut. Saya tidak mau ada hubungan yang dalam dengan Tuhan. Saya takut. Saya takut sebab nanti Tuhan demand macam-macam dengan saya. Ataupun bila kita sudah betul-betul rasa God's love, kasih Tuhan, akan ada satu masa di mana kita akan rasa, saya tidak layak terima semua ini. Saya tidak layak. Tuhan terlampau baik kok sama saya. Saya rasa saya tidak layak terima ini semua. Kamu tahu kenapa kita ada perasaan begitu? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah karena balok yang besar yang menghalang kita untuk melihat betapa besarnya kasih dan berkat Tuhan, yaitu dosa. Hidup kita yang dipenuhi dosa menyebabkan kita rasa tidak layak, menyebabkan kita rasa takut, kita risau untuk terima semua kepenuhan, semua kasih yang Tuhan mau beri kepada kita. Tapi walaupun begitu kan, sebenarnya Yesus dia tahu yang kita kadang-kadang pandai rasa tidak layak, pandai rasa risau, pandai rasa takut. Sebab itulah satu benda Yesus bagi tahu kita. Apa dia? Jangan takut. Itu. Yesus bagi tahu kita supaya jangan takut. Dengan apapun keadaan yang jadi, apapun perasaan yang kita alami, satu benda Yesus tegaskan. Jangan takut. Tapi dia datang dengan dua syarat. Syarat yang pertama, serahkan segalanya. Fully surrender.
Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua adalah ikuti aku. Jadi untuk the whole phrase kan, Yesus mau bagi tahu kita begini. Saya tahu kamu akan rasa tidak layak, kamu akan rasa takut, kamu akan rasa risau. Tapi percaya cakap saya. Jangan takut, serahkan segalanya kepadaku dan ikuti aku. Sahabat Borneo Apostolik, saya rasa untuk minggu ini itulah message yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Yaitu untuk mendengar suara Dia kita harus mengasingkan diri, kita harus retreat. Tapi dalam masa yang sama kita perlu ada hubungan yang dekat. Kita perlu ada deep relationship dengan Dia supaya Dia boleh mengisi kekosongan dalam diri kita. Dia boleh fulfill semua yang kita rasa. Dan ya, Dia sadar dan Dia tahu. Yesus sadar dan Yesus tahu. Kita akan rasa tidak layak untuk terima kepenuhan, untuk terima cinta kasih Dia, untuk terima berkat Dia. Itulah sebab Tuhan bagi tahu, jangan takut, serahkan semuanya kepadaku dan ikuti aku. Terima kasih sahabat Borneo Apostolik. Dan kita jumpa di video seterusnya.